akhirnya bangunan nggak seperti ini, nggak ada saungnya dulu di sini juga. Sangat menderita lah. Nama saya Sandri Julfikar. Di sini saya asli putra daerah juga, Kang. Alamat saya Kampung Pasir Lanak, Desa Pasir Tamiang, Kecamatan Cihurbeti, Kabupaten Ciamis. Awal mula usaha saya nih kalau diceritakan ya dimulai dari tahun 2002, Kang. Saya berjalan di usaha bambu ini gitu, membantu orang tua awalnya gitu kan di pertanian. Bikinlah salah satu bambu ya, nebang bambu gitu kan, lalu saya bikin dikurus buat bantu orang tua. Nah di situ saya mulai berpikir kan bagaimana caranya supaya usaha ini bisa berkembang gitu. Ya, ternyata tetangga ataupun teman-teman pertanian juga banyak yang pesen. Intinya kalau mereka nebang sendiri kan lumayan gitu kan. Nah di situ saya mulai di tahun 2002 ini mulai aktivitas ya mencoba untuk nebang bambu sendiri ya, bikin sendiri gitu kan. Diolah sama sendiri lalu dijual sama teman-teman bapak saya petani juga gitu. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa mendirikan ya sebuah pabrik yang kecil. Lumayan lah memberdayakan masyarakat di sini. Oke. Kalau tujuannya sih cuma satu ya untuk keluarga, Kang. Untuk keluarga. Di balik kesibukan saya juga jalan-jalan kemana-mana gitu kan, cari-cari pengalaman. Ya nomor satu tetap tujuannya keluarga. Nah, motivasi saya ingin menjadi pengusaha ini di awal mulai saya ini dari orang yang nggak punya, Kang, gitu kan, melihat teman-teman saya juga gitu kan, ini mau kemana, mau dibawa kemana, arahnya mau kemana gitu. Itulah saya memberanikan diri untuk buka usaha seperti ini, ya, alhamdulillah gitu kan, menjadi motivasi saya untuk membantu teman-teman saya, khususnya di sini saya buka usaha ini gitu kan, bisa membantu masyarakat juga. Nah, saya sih sebenarnya udah usaha tuh udah kemana-mana ya, udah buka warung juga, udah usaha dagang juga, gitu. Udah kemana-mana. Ketika saya pusing gitu kan, pinjam ke bank 100 juta per makan buat usaha, ternyata dagangnya tuh sepi, gak laris lah intinya gitu. Saya mikir lagi usaha apa gitu ya. Ketika inget di tahun 2002 ini ya, yang tadi awal saya cerita, inget ya wis lah. Mencoba di mencoba di usaha bambu gitu kan. 2002 dulu. Dulu tuh saya pernah mengolah salah satu bambu dibikin ajir atau pagar. Ternyata banyak juga yang pesan gitu kan dulu tuh kan. Terus saya coba lagi digali gitu kan, digali. Saya bingung usaha apa gitu kan, karena keluarga juga kan nggak munafik kan, butuh juga kan gitu kan. Sekolotnya sama asupan teh kudu ngebul. Lalu saya mikir, oh gimana ya di usaha ini saya coba menggali di bambu lagi gitu. Karena saya juga aktif di media sosial ya Kang ya. Saya posting coba-coba di Facebook, Instagram, YouTube gitu. Ternyata lumayan banyak juga yang pesen gitu kan. Ya, akhirnya bangunan nggak seperti ini, nggak ada saungnya dulu di sini juga. Sangat menderita lah. Alhamdulillah sekarang berjalannya waktu Kang, saya di sini udah hampir 5 tahun berarti buka. 2000 sebelum pas corona. Salah satu pasar yang saya targetkan yaitu petani kan. Yang kedua itu peternak juga gitu kan. Nah yang diutamakan itu petani gitu kan. Kita bantu petani gitu. Khususnya petani palawija atau ya bisa dikatakan melon, buncis, bonteng, itu kan semua butuh yang namanya bambu gitu kan buat ajir terus. Kalau pemasaran dulunya saya juga takut Kang masalah pemasaran ya. Kita pasarkan di daerah sini dulu gitu kan. Pas saya posting di Facebook, di TikTok juga, semua media sosial saya bikin lah akunnya gitu kan. Ternyata ada juga yang pesen dari Lampung. Saya pikir ini ongkosnya wah lumayan gitu kan. Ternyata pas dihitung dia juga yang pemesan ini, petani ini berani gitu kan. Besok kan kirim ke Lampung, ini yang paling jauh ke Lampung. Kesini saya jadi berani, lebih berani gitu kan untuk siap memasok barang itu se-Jawa Barat kan. Bahkan sekarang kita mulai produksi, kita melayani satu Indonesia gitu kan. Karena memang pesanan setiap material juga ada kan, Jakarta, Depok gitu kan, yang pesen ke sini gitu kan untuk mereka jual lagi gitu. Ketika ada pesanan yang limited ya, nggak terhitung gitu kan. Notabene saya bingung gitu kan. Ini saya harus pinjam kemana?
Sedangkan pesanan 40.000 batang aja ini modalnya luar biasa gitu kan. Sedangkan yang saya punya modalnya cuma setengahnya juga gak ada gitu. Kalau di sini saya sebenarnya karyawan sih belum punya Kang yang netap gitu kan. Saya di sini mencoba untuk memberdayakan masyarakat di sekitar sini Kang, sekitar 15-20 lah paling banyak. Saya kasih upah satu per batang gitu kan. Jadi di sini yang kerja semua tidak digaji, melainkan borongan kan, gitu kan. Jadi bebas mau kerja sampai malam silahkan gitu kan. Jadi tidak terbatas waktu gitu kan. Karena sistemnya yang saya pakai di sini untuk upah kerja ini ya borongan kan. Kita kasih kasuan. Biar semangat gitu kan. Tetap mereka juga kan intinya cekolot teh ama gitu kan. Butuh asupan buah gitu kan. Dulu sebelum saya melihat dari spek bambu yang saya kelola, itu saya asal kirim aja Mbak. Ketika ada yang pesen misalkan 20.000 batang ajir gitu, ya saya kirim aja. Ternyata komplain, bambunya muda, kualitasnya kurang rapih gitu kan. Nah di situ saya mulai berpikir, oh bagaimana ini supaya kualitas bahan kita ini lebih maksimal gitu kan, lebih baik gitu. Nah di situ ada pengalaman juga kan. Gitu kan kalau kita agak mengalami ya, bubuk lah intinya mah gitu kan, dari harga tadinya janjiannya 500 jadi 300 kan itu udah termasuk gagal gitu kan. Nah di situ kita ada pengalaman ya untuk belajar lebih baik. Makanya sekarang ketika ada pemesan saya pastikan dulu kualitasnya mau seperti apa gitu kan, lebar sentinya mau seperti apa bambunya gitu kan. Lebih baik dalam mengelola kuantiti barang atau kualitas barang kan. Kalau bambu tuh banyak pesaingnya sih. Menangnya di sini saya dijualnya ke wilayah saja gitu kan. Gitu kan. Karena untuk masalah keuangan juga kan gak ribet sih gitu kan. Udah cepet gitu kan. Nah, terus produksinya juga beda. Kalau mereka ini kan produksinya olahan dibikin papan lah di pabrik besar gitu kan, bikin sumpit gitu kan, bikin tusuk sate juga. Gitu kan. Kalau saya kan ini kualitasnya cuman bikin produksi yang mana produksi ini besaran gitu kan. Cita-cita sih lumayan Kang. Gitu kan. Saya ingin menambah lagi salah satu yang tadi mesin ya. Karena kualitas di sini atau kemampuan kami di sini masih manual kan, gitu kan. Ya keinginan saya sih mempunyai beberapa mesin lagi gitu kan. Salah satunya mesin potong, mesin serut juga gitu kan. Nah kalau saran saya sedikit ya. Satu, jangan ngaku bisa kalau nggak bisa. Jangan ngaku bisa kalau nggak bisa. Udah. Jadi kita harus jujur kepada diri sendiri kan. Ketika kita ditanya, kamu bisa nggak telepon ya nggak bisa udah gitu kan. Jadi jujur kepada diri sendiri lah. Gitu. Gitu aja sih. Oke, Kang, terima kasih. Atur nuhun, semoga usaha bambunya amin.